Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Ini Tina. Martina? Kamu udah di Jakarta? Iya. Alhamdulillah. Kamu langsung ke rumah aku ya? Oke. Makasih ya Aisyah. Assalamualaikum. Saya berangkat dulu ya, Pak. Iya, belajar yang rajin ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tina. Ampun. Aisyah. Aduh, aku kangen banget sama kamu. Lama aku juga. Kamu dari dulu tuh gak berubah ya. Masih gini-gini aja. Iya ya, aku tetap aja kayak gini, nggak berubah, nggak modis, nggak kayak kamu. Makin cantik, makin keren banget gayanya. Bisa aja kamu, tapi nasib aku kan gak kayak kamu. Aku penasaran, suami kamu tuh seperti apa ya sampai kamu tuh bisa tinggal di rumah kayak gini? Nanti kamu juga kenal kok. Iya. Ya udahlah, yuk sekarang masuk aja. Wah, kamu tuh keren ya. Itu kan fotonya Rendra. Iya. Mas Rendra suami aku. Sebagai produksi sedikit kurang karena penjualan kita menurun. Tolong kamu bikin acara bagaimana memikirkan proposalnya. Awalnya aku pikir aku tuh bisa bahagia nikah sama Umar. Tapi ternyata aku salah. Dia tuh gak puas cuma nikah sama aku. Akhirnya dia main perempuan dan dia nikah sampai 4 kali. Astagfirullahaladzim. Gara-gara aku paksa dia aku minta cerai, akhirnya dia gak kasih aku sepeser pun. Kamu tahu kan, semenjak aku kehilangan kedua orang tuaku tuh gak punya siapa-siapa lagi. Dan aku juga sekarang gak tahu aku harus tinggal di mana. Kamu kan bisa tinggal di sini. Kamu serius? Terus Rendra gimana? Assalamualaikum. Apa kabar kamu Rendra? Pak? Papa udah pulang. Tina baru aja sampai Jakarta. Papa pasti kaget ya. Udah lama ya, Ren? Kita gak ketemu. 8 tahun. Lama juga ya? Aku mandi dulu. Sebentar ya, aku ke Mas Rendra dulu. Ternyata Mas Rendra tuh gak berubah ya. Tetap ganteng dan keren kayak dulu. Kenapa aku harus ketemu lagi? Hari ini aku masakin opor kesukaan Papa loh. Makannya yang banyak ya. Mulai hari ini Tina tinggal bareng sama kita ya, Pak? Pak, nggak apa-apa, Pak. Bagaimana ini? Jika Martina terus tinggal di sini, aku nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya.
Kalau aja waktu itu aku nggak ninggalin Rendra, pasti sekarang ini hidup aku bahagia. Aku tuh nyesel udah ninggalin Rendra demi laki-laki yang nggak tahu diri kayak Umar. Belum tidur kamu? Aku kangen banget sama kamu. Tina, tolong jaga kelakuan kamu. Kalau sampai Aisyah tahu, dia bisa-bisa salah paham. Maaf, aku ke bawah suasana. Tolong jangan salah paham. Aku mengizinkan kamu untuk tinggal di sini bukan karena kemauan aku, tapi karena lebih menghargai kemauan istriku. Sial, sekarang kamu boleh aja ninggalin aku. Tapi lain kali aku pasti bisa rebut kamu dari Aisyah. Karena seharusnya kamu tuh jadi punya aku, bukan punya Aisyah. Aisyah! Til dari Cina karena harganya jauh lebih di bawah kita, Pak. Kalau terus-terusan seperti ini, pabrik kita bisa bangkrut. Ya mau nggak mau, Pak, kita terpaksa harus menurunkan harga jual kita, Pak. Kalau kita menurunkan harga jual, sama aja kita menurunkan kualitas dari tekstil kita. Ya, mungkin itu jalan satu-satunya, Pak, karena sudah tidak ada jalan lain, Pak, untuk itu, Pak. Kok sepi? Aisyah? Aisyah? Rendra, Aisyah sama Syasha lagi pergi pengajian. Oke. Mau sampai kapan kamu terus ngindarin aku, Rendra? Aku gak bakalan tinggal diam. Aku tahu kamu capek, makanya aku bikinin kamu kopi. Nih, minum. Gak usah, terima kasih. Kamu kok gitu sih? Aku udah capek-capek bikinin kopi, kamunya nggak mau minum. Itu tandanya kamu nggak hargain aku dong. Tina, tolong cepat-cepat keluar dari kamar ini. Iya, kamu tuh santai aja. Aku bakalan keluar, terus kamu minum kopi dari aku. Ya sudah. Silakan keluar. Kamu gak apa kan? Astagfirullahaladzim. Apa yang sudah terjadi? Akhirnya kamu bangun juga. Kamu udah paksa aku untuk ngelakuinnya. Dan aku gak bisa nolak. Nah, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kamu gak bisa ngeles. Kita ngelakuinnya karena kita tuh masih saling cinta. Nggak mungkin. Aku cuma mencintai Aisyah, bukan kamu. Aisyah lagi. Apa mungkin Aisyah tuh masih cinta sama kamu kalau dia tahu apa yang terjadi di antara kita? Hah? Enggak. Aisyah nggak akan tahu soal ini, dan aku tidak akan pernah membiarkan Aisyah tahu soal ini. Aku janji sama kamu, aku nggak bakalan kok bilang sama Aisyah. Asalkan Asal apa? asal kamu mau nerima aku kayak dulu lagi. Itu nggak mungkin. Oke. Kalau gitu jangan salahin aku kalau sampai Aisyah tahu apa yang terjadi di antara kita. Ya? Kasih aku waktu untuk memikirkan soal ini. Tapi jangan lama-lama ya. Takutnya kalau lama-lama aku tuh berubah pikiran. Kenapa kepalaku pusing banget? Apa yang sudah terjadi?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Usin dulu. Ya ampun, ya ampun. Papa kenapa sih kok nggak biasa-biasanya kayak gini? Aku cuma takut kehilangan kalian berdua. Kalian harus janji, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalin aku. Enggak lah, nggak mungkin dong ya kita ninggalin Papa. Kita kan sayang sama Papa ya kan? Iya, Sasa sayang banget sama Papa. Seharusnya aku yang ada di sana sekarang, bukan Aisyah. Aisyah udah ngerebut Rendra dari aku. Tapi nggak lama lagi, Rendra bakalan jadi milik aku seperti dulu. Aku harap kamu tetap mendukung aku. Jadi kita bisa memulai lagi dari nol sampai usaha kita bangkrut. Bangkrut? Emang ada masalah apa, Pak? Ada sedikit masalah di pabrik. Tapi aku akan berjuang supaya pabrik itu bisa bertahan. Dalam keadaan seperti ini, kita serahkan semuanya sama Allah. Yang penting kita berdoa dan ikhtiar. Insya Allah, kalau pabrik itu masih hak milik kita, semuanya akan baik-baik aja. Makasih. Cuma kamu yang bisa nenangin aku. Aku nggak boleh tinggal diam. Aku harus cari cara untuk meringankan beban Mas Rendra. Rapi amat. Aku putusin untuk kerja, Pak. Kebetulan di kantor Ima lagi butuh sekretaris, jadi cocok buat aku. Ngapain kamu kerja? Aku masih sanggup menafkahi keluarga ini. Aku lebih suka kalau kamu konsentrasi mengurus Sasa. Tapi aku pikir kalau aku kerja, aku kan bisa bantu perekonomian keluarga. Aku nggak bisa tinggal diam gitu aja, Pak. Terus kalau kamu kerja, siapa yang ngurus Sasa? Rendra, biar aku aja yang ngurus Sasha ya. Kan aku juga masih belum ada kerjaan. Tuh, Papa dengar kan? Kita mau kok bantu ngurus Sasa. Terus terang. Pak, Papa, Pak, 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 Papa ngertiin perasaan aku dong. Kamu yang harus ngerti perasaan aku. Aku nggak suka kamu kerja. Aku lebih tenang kalau kamu diam di rumah, ngurus keluarga. Kan aku kerja buat kita juga, Pak. Gini deh, kayak Papa bilang semalam, kalau tiba-tiba pabrik bangkrut, paling nggak kan aku bisa cari uang. Aku janji deh, Pak. Kalau urusan di pabrik udah beres, Papa udah bisa menangani semuanya, aku akan berhenti kerja. Ya. Pak, izinin aku lah, Pak. Tapi tolong, prioritaskan keluarga. Sudah pasti, Pak. Keluarga buat aku nomor 1. Sudah, aku pagi ada meeting, jadi aku nggak bisa nganter Sasa ke sekolah. Nggak apa-apa, biar aku aja nganter Sasa ke sekolah. Sekalian aku mau buat Ina ke sekolah Sasa supaya dia tahu jalannya. Aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong cariin aku sekretaris dong. Kalau kamu terus bantuin Mas, nanti pekerjaan kamu terbengkalai gara-gara bantuin Mas. Tadi malam Aisyah telepon aku. Kebetulan dia lagi butuh kerjaan. Teman kuliah kamu? Iya, yang dulu sempat Mas taksir. Tapi keduluan sama orang gara-gara Mas nggak berani nembak dia. Tapi ingat loh Mas, jangan sampai CLBK ya. Soalnya sekarang dia udah berkeluarga. Iya, kamu tenang aja lagian kalau soal pekerjaan.
Mas mau ini profesional. Lagian kan itu masa lalu. Sekarang udah berubah. Tin, ini sekolahnya Sasa. Sa, mulai besok yang nganterin sekolah Tante Tina ya. Gak apa-apa kan? Soalnya mama kan harus kerja. Gak apa-apa kok mah, lagi kan Tante Tina orangnya baik. Syukur deh kalau kamu ngerti, anak baik. Ya udah, Sasa masuk dulu ya. Sasa masuk dulu ya. Iya, udah sayang. Aku harus manfaatin kesempatan ini. Awalnya aku bakalan rebut perhatian Sasha, aku akan buat Aisyah nggak berarti lagi. Dengan begitu, aku yakin Rendra bakalan bertekuk lutut di depan aku. Oke, mulai sekarang kamu bisa kerja di sini. Terima kasih ya. Ya, semoga aja saya nggak mengecewakan Pak Alif. Aisyah, memang kamu kerja di sini, tapi kan kita teman lama. Nggak perlu kaku kayak gitulah. Panggil aja kayak dulu. Iya nih, kamu ini kayak kita baru kenal aja. Selain kamu urusin kerjaan masku, tolong kamu selalu ingetin mas makan ya. Soalnya kalau udah sibuk kerja, Mas Alif suka lupa makan. Oh, iya. Nanti aku nggak akan lupa untuk ingetin. Wah, lama-lama Aisyah bisa-bisa kamu jadi mata-mata iman nih. Biarin aja, habis Mas Alif orangnya tertutup. Pokoknya kalau Mas Alif lagi dekat sama cewek, kasih tahu aku ya. Bisa-bisa dia di belakang udah punya pacar lagi. Rese kamu deh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang kamu? Iya. Aisyah sama Sasa kemana? Kok sepi? Sasha ada kok di kamarnya. Tapi kalau Aisyah, dia belum pulang. Jam segini belum pulang. Tante, Ya sayang. ajarin Sasa belajar dong. Aku ajarin Sasha belajar dulu ya. Ini sayang. Belum juga apa-apa kamu sudah serahkan tugasmu sebagai seorang ibu pada Martina. Kalau begini terus, aku nggak yakin kamu bisa prioritaskan keluargamu daripada kerjaanmu, Aisyah. Aisyah, aku antar pulang ya. Nggak usah, aku tadi udah telepon taksi. Cuman emang katanya agak penuh, jadi nunggunya mungkin agak lama. Kalau taksi jam segini biasanya udah nggak ada. Kalaupun ada, udah pada penuh. Mending kamu bareng aku aja. Udah nggak usah banyak mikir. Yuk. Makasih ya. Makasih ya. Tumben nungguin aku. Biasanya kan aku yang selalu nungguin papa. Ya, aku khawatir aja kamu jam segini belum pulang. Diantar siapa itu? Tadi itu bos aku yang nganter. Baru kerja sebentar, kamu udah dapat bos sebaik itu. Jadi curiga aku. Ya ampun Pak, jangan mikir yang aneh-aneh deh. Dia tuh teman lama aku, teman kuliah. Dia tuh udah kayak kakak aku sendiri kok. Papa cemburu ya? Kak, aku percaya sama kamu. Udah gak usah mikir aneh-aneh ya Pak. Masuk aja yuk.
ya, Pak. Aku hari ini buru-buru ya. Soalnya aku tuh ada meeting pagi, jadi banyak banget yang harus aku siap-siapin dulu di kantor. Gak apa-apa ya, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Biar aku aja. Gak seharusnya Aisyah tuh kayak gitu sama kamu. Masa demi kerjaan dia lantarin kamu sama Sasha sih? Udah kan? Pas. Nanti aku ikut kamu antar Sasha ke sekolah ya. Soalnya semalam itu Sasha bilang sama aku kalau hari ini ada pertemuan antar orang tua di sekolahnya. Oke. Sasa benar-benar mulai tergantung sama Martina. Kalau begini terus, bisa-bisa peran Aisyah sebagai ibu diganti Martina. Aku nggak mau kalau sampai itu terjadi. Semuanya udah saya tulis jelas di dalam proposal ini. Dari mulai keterangan produk yang ditawarin sampai benefit yang bisa mereka dapetin kalau mereka mau kerja sama sama kita. Ya semoga aja dengan proposal ini mereka tertarik untuk kerja sama sama kita. Aisyah, kamu nggak cuma cantik dan sederhana, tapi juga pintar. Aku minta maaf, aku nggak bermaksud apa-apa kok. Saya ke ruangan dulu ya. Ada yang harus diselesaikan. Aisyah, nanti siang kamu temenin saya makan. Ada yang mau diomongin. Tentang apa? Tentang kerjaan? Iya. Baik. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah Sang Pencipta ada untuk kita. Hidayah yang kan pernah jauh untuk kita. Kita manusia. Kalau emang mau ngomongin tentang pekerjaan kan nggak harus di sini, bisa di kantor aja. Lagian semua ini cuma alasan aja. Lagian kamu nggak pernah mau diajakin keluar. Jadi kamu bohong. Enggak, aku nggak bohong sama kamu. Tapi memang ada yang aku mau omongin sama kamu. Mau bicara tentang apa? Terimalah. Buka aja. Aisyah, sebenarnya kalung itu sudah sejak lama aku mau ngasih ke kamu. Tapi aku nggak punya keberanian. Tapi sekarang, aku udah nggak bisa nahan semua ini. Aku pikir semua ini bisa berubah, tapi ternyata aku salah. Perasaan aku ke kamu nggak pernah berubah.
Maksud kamu apa ya? Sudah sejak lama aku cinta sama kamu. Dan aku terlalu pengecut untuk ngucapin ini sama kamu. Tolong lupain aja ya tentang perasaan kamu itu. Aku nggak mungkin bisa membalas perasaan kamu. Aku udah berkeluarga dan aku nggak bisa terima. Mas, maafin aku ya. Gara-gara aku sibuk kerja, beberapa hari ini aku nggak bisa melayani kamu sebagai istri. Aku benar-benar kangen sekali sama kamu. Baru pulang kamu. Ya, papa kebangun. Jam berapa ini? Jam 10 tadi. Papa, sekarang bobo lagi aja ya. Aku mandi dulu. Aku baru lihat kalungnya. Iya, Pak. Tadi ini dikasih bos aku. Bos kamu ngasih kalung sebagus itu pasti dia punya maksud apa-apa. Kamu terima lagi. Itu sama aja kamu ngasih pengharapan sama dia. Nggak ada maksud apa-apa kok, Pak. Ini tuh cuman Aku nggak percaya. cuma sebagai hadiah aja. Pasti ada apa-apa di antara kalian. Gini nih, kalau papa mikir aneh-aneh nih, papa ambil nih kalungnya. Tuh, buang aja. Nggak ada artinya kok buat aku. Jangan marah gitu dong, Pak. Papa harus percaya sama aku. Yang berarti itu cuman papa dan kepercayaan papa. Yang lain sih nggak ada artinya. Aku minta maaf. Aku cuma sedikit cemburu. Maaf, diterima. Soalnya papa cemburu, bagus. Itu berarti papa cinta sama aku. Dikit lah. Masih pakai gengsi lagi. Kenapa? Roti buatan Tante nggak enak ya? Tante, Sasa itu nggak suka selai kacang. Sasa sukanya selai coklat. Aduh. Ya maaf ya, Tante kan nggak tahu. Tante bikinin yang baru aja ya. Kurang ajar ini anak. Kalau bukan karena papanya, mana mau aku diperlakukan kayak gini. Lihat aja nanti kamu ya. Setelah aku dapetin Hendra, aku bakalan siksa kamu. Nih rotinya nih. Aisyah kemana? Aisyah? Oh, dia udah pergi tadi pagi. Sepagi ini.
Iya. Kenapa sih Mama lebih mentingin pekerjaannya daripada Sasa? Atau Mama udah gak sayang lagi apa sama Sasa? Sasa nggak boleh punya pikiran kayak begitu. Mama sayang kok sama Sasa. Cuma sekarang ini Mama lagi sibuk. Tapi kan Pak, Sasa kan kangen sama Mama. Kan masih ada Tante. Tante juga sayang kok sama Sasha. Tapi tetap aja Tante bukan mamanya Sasha. Sasha kan bisa anggap Tante sebagai mamanya Sasha. Iya kan, Ren? Oke Pak, saya tertarik dengan kerjasama kita ini. Kalau begitu, saya permisi dulu Pak. Terima kasih. Aku ke ruangan ya, biar bisa beresin urusan yang lain. Terima kasih, Aisyah. Selamat ya. Udah malam kok belum tidur sih, Pak? Justru aku yang harusnya tanya. Jam segini kau baru pulang. Kamu jadi sini sih nanyanya? Aku capek sama kamu. Aku berusaha ngertiin kamu, tapi kamu nggak pernah ngertiin aku dan juga Sasa. Tunggu deh, kamu marah sama aku? Emang salah aku apa sih, Pak? Salah kamu banyak. Sejak kamu kerja, kamu lebih pentingin pekerjaan kamu. Kamu lupa dengan kewajiban kamu sebagai seorang istri dan juga ibu buat Sasa. Tapi kan aku kerja itu untuk kamu, untuk Sasa. Kalau gitu aku minta kamu berhenti bekerja. Loh, tapi kalau kamu nggak berhenti bekerja, kamu akan kehilangan aku dan juga Sasa. Rasain kamu, Aisyah. Selangkah lagi aku pasti bisa milikin Rendra. Ada apa ngajak ketemuan? Kalau memang ada yang penting dibicarakan, silakan ngomong sekarang. Karena aku harus balik lagi ke kantor. Aku udah terlalu lama nunggu kamu. Dan kamu juga udah pernah tidurin aku kan? Jadi kapan kamu nikahin aku? Menikah? Aku nggak mungkin menikahi kamu. Karena aku tidak mencintai kamu. Aku mencintai Aisyah dan aku tidak mau kehilangan Aisyah. Kenapa sih? Harus Aisyah lagi. Kamu tuh gak mikirin perasaan aku ya? Aku tersiksa tau gak gara-gara kamu? Dari awal juga kamu tahu kalau kita nggak mungkin balik lagi seperti dulu. Soal kejadian itu aku minta maaf. Aku bener-bener nggak sadar. Oke, kalau ini yang kamu mau. Jangan sampai kamu salahin aku kalau aku bongkar semuanya sama Aisyah. Terserah. Toh cepat atau lambat Aisyah pasti akan tahu soal ini. Silakan kamu bongkar ke Aisyah. Dan aku yakin Aisyah akan lebih percaya sama aku daripada kamu. Bener-bener kurang ajar ya. Tega tau gak? Ya Allah, aku pasrah. Aku serahkan semua urusan ini kepadamu. Ini apa? saya mau mengundurkan diri. Kok mendadak banget? Apa karena aku mengatakan cinta sama kamu? Oke, kalau soal itu aku benar-benar minta maaf, aku nyesal. Tapi aku mau tetap kamu kerja di sini. Bukan begitu.
Saya sebenarnya nyaman kerja di sini. Cuma bagaimanapun juga saya harus memprioritaskan keluarga. Nggak mau kalau sampai urusan keluarga berantakan karena keegoisan dan kesibukan saya. Itu alasannya. Ya. Sebelumnya saya minta maaf dan terima kasih. Kamu udah banyak membantu saya. Permisi. Aisyah, Ya. kalau kamu perlu bantuan, nggak perlu sungkan-sungkan sama aku. Sial. Semua cara udah aku lakuin. Tapi Rendra tetap aja setia sama Aisyah. Sekarang aku harus berbuat apa lagi supaya bisa merebut Rendra dari Aisyah? Kurang ajar. Martina. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Benny, Woi, Tina, kemana kamu? aduh, sial banget sih. Kenapa harus ketemu sama dia? Mana nih cewek? Hei, sini kamu! Sini! Aduh, sakit, au! Kemana aja kamu selama ini, ha? Dasar cewek murahan! Au, sakit. Kamu udah puas? Udah manfaatin aku, iya? Main kabur aja, habis aku jatuh miskin, iya, ha? Aku nggak pernah ada niat buat manfaatin kamu. Gak usah bohong. Kamu pikir aku nggak tahu? Selepas dari aku, kamu suka gonta-ganti pacar, iya, ha? Dengar-dengar sih, kamu nikah sama pengusaha besar, iya? Aku nggak mau tahu, denger ya. Aku mau semua uang, barang yang udah aku kasih, kamu balikin segera. Ih, tapi sekarang ini aku nggak punya uang sepeser pun. Gak usah bohong. Masa istri pengusaha besar gak punya uang sepeser pun? Aku udah cerai dari mantan suami aku. Dan sekarang ini aku nggak dikasih apa-apa. Aku nggak mau tahu, oke? Aku mau barang dan uangku kamu balikin segera. Iya, aku bakalan kasih kamu semua, tapi lepasin, sakit! Ah! Sepertinya aku bisa manfaatin Benny. Aku bisa kasih kamu. Bahkan lebih dari yang kamu mau. Sekarang ini aku lagi deketin pengusaha kaya. Kalau kamu berhasil singkirin istrinya dan aku bisa nikah sama dia, aku bakalan kasih kamu semuanya. Oke, aku akan bantu kamu. Semoga dengan opor ayam ini bisa memperbaiki hubungan aku sama Mas Rendra. Aku dipikir-pikir, udah lama juga ya aku nggak melayani suami sama anak aku. Suara siapa ya? Tin? Tina, ada tamu ya? Pokoknya kamu harus berhasil ya, jangan sampai gagal. Oke, kamu tenang aja, oke? Tin, ada siapa? Iya nih, ada yang cari kamu. Aduh, aku ke kamar dulu ya. Aku pusing banget. Hai Syah, apa kabar? Siapa ya? Ada yang bisa saya bantu? Ini aku Benny. Masa kamu lupa sih? Kan waktu itu kita ketemuan, kenalin nama Martina.
Allah. Apa yang terjadi? Siapa laki-laki tadi? Ya Allah. Aku mohon. Ini bukan hal yang buruk. Aku mohon. Semoga tidak terjadi apa-apa. Tunggu bentar. Aku mau minta maaf ya tentang kejadian tadi pagi. Aku janji sama kamu, aku nggak bakalan ungkit-ungkit kejadian kita tidur bareng, dan aku juga nggak bakalan bilang sama Aisyah. Kenapa kamu tiba-tiba mendadak berdua begini? Ya, aku tuh baru sadar kalau ternyata cinta tuh nggak bisa dipaksain. Dan aku juga nggak mungkin nyakitin Aisyah kan? Aisyah tuh udah baik banget sama aku. Ya, aku lega sekarang kalau kamu memang berubah. Sekarang kamu ke kamar deh, udah tungguin sama Aisyah, terus bicara hubungan kalian berdua. Karena kalian udah nyakitin aku, tunggu aja ya pembalasan aku. Aku akan bikin kalian. Kita manusia. Sasa seneng banget. Mama udah berhenti kerja. Jadi mulai besok Mama udah ngurus Sasa lagi. Iya dong sayang. Maaf ya, kemarin-kemarin Mama sempat sibuk sama urusan Mama, sampai jarang ketemu sama kamu. Tina, makasih ya. Selama aku sibuk kerja kemarin, kamu yang bantu aku ngerawat dan ngejagain Sasa di rumah. Iya, sama-sama. Aku senang kalau keadaannya kembali seperti semula. Bentar ya, aku mau minum. Dengan nomor baru ini, Aisyah nggak bakalan curiga kalau aku pengirimnya. Ada apa, Ma? Gak ada apa-apa kok, Pak. Ya Allah, ampuni hamba. Hamba benar-benar gak sadar dengan yang hamba perbuat. Hamba gak kenal laki-laki itu. Hamba mohon ya Allah, tolong tunjukkan kebenaran sehingga hamba mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Hai sayang, Kamu aku kangen sama kamu. jangan kurang ajar ya. Dicolek gitu aja marah. Padahal kita kemarin udah ngelakuin lebih dari itu. Kamu tuh sebenarnya siapa sih? Kamu nggak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kamu tahu, aku kesini cuma mau ngulangin apa yang terjadi sama kita kemarin. Kamu kan suka. Jangan sentuh saya. Pergi kamu dari sini. Kenapa? Pergi. Kamu nggak kangen sama aku? Pergi kamu, pergi.
Pergi! 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 Aku bilang kamu pergi! Pergi! Aisyah! Aisyah! Kamu kenapa? Ada laki-laki itu. Di luar ada laki-laki itu. Laki-laki yang mana? Coba aku lihat dulu ya. Kamu tenang. Coba aku lihat dulu. Mana? Aisyah? Gak ada siapa-siapa kok. Ya Allah, siapa laki-laki itu? Ini belum apa-apa Aisyah. Ini baru permulaan. Ayo kita masuk. Pihak bank sudah tidak memberikan pinjaman kepada kita, Pak. Dan mereka malah mengancam kalau dalam 1 minggu ini kita tidak melunasi hutang kita, pabrik kita akan disita, Pak. Bagaimana mungkin, Pak? Kalau kita tidak dapat pinjaman, kita tidak bisa berproduksi. Itu artinya pabrik kita akan bangkrut, Pak. Yang ini? Niko sama Amanda jalan-jalan. Nah, bentar ya. Kita mau ke toilet sebentar. Hey, apa kabar? Lagi ngapain? Aku lagi main boneka. Oh, lucu banget. Om mau minta tolong. Apa? Om ada titipan nih buat papa. Kamu kasih ke papa ya. Papa itu. Coba sini biar aku lihat apa. Kamu tuh apa-apaan sih? Sini dong, aku pengen lihat. Ini enggak, ini pasti bukan apa-apa. Bah, sini aku pengen lihat. Papa, tunggu, Pak. Pak, aku bisa jelasin semuanya. Gak perlu kamu jelasin. Foto itu sudah cukup membuktikan. Aku gak percaya. Perempuan yang selama ini aku cintai tega berbuat seperti itu sama aku. Enggak, Pak. Sama sekali nggak seperti apa yang Papa lihat. Demi Allah. Cukup. Kamu tidak perlu sebut-sebut Tuhan. Kamu itu benar-benar pembohong. Kalau di foto itu, kamu tidur sama dia. Aku tuh nggak tahu kenapa. Rin, coba kamu bantu aku jelasin semuanya ke Mas Rendra. Kamu waktu itu ada di situ. Loh, waktu itu kan aku cuma nganterin laki-laki itu untuk ketemu sama kamu. Habis itu kan aku ke kamar karena kepalaku sakit. Apa yang kamu lakuin sama dia, yang mana aku tahu. Siapa tahu aja kamu benar-benar ngelakuin sama dia. Bisa-bisanya kamu bicara kayak gitu. Apa jangan-jangan semua ini memang kamu yang merencanakan? Aisyah, kamu kok malah nuduh aku sih? Rendra, kamu tuh laki-laki, harusnya kamu sekarang bersikap tegas. Harga diri kamu sebagai laki-laki tuh udah diinjek-injek sama dia. Aku nggak. Cukup. Gak usah bawa-bawa nama orang. Sekarang kamu pergi dari sini. Dan jangan pernah ganggu hidup aku lagi, Sasha. Apa usia aku? Kita manusia takkan bisa. Jangan usir aku dari sini, Pak. Sempurna. Aku nggak mungkin sanggup hidup dipisahkan sama kalian berdua. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu dan tanpa Sasa. Mas, sama papa kok berantem sih? Papa jahat banget. Aku udah bikin nangis mama. Tidak, gua ada sama. Aku maunya sama mama. Pergi. Dan jangan pernah. Jangan pernah.
buka, Pak, buka. Pak. Pak, jangan usir aku, Pak. Ya Allah, kenapa semua bisa begini? Sekarang apa yang harus aku lakukan? Dan aku gak tahu harus kemana. Aku gak nyangka. Ternyata Aisyah tuh bukan istri yang baik ya. Laganya aja yang sok suci, tapi kelakuannya minus. Kamu yang sabar ya. Mendingan sekarang itu kamu lupain dia. Aku bisa kok jadi penggantinya Aisyah. Bukan cuma jadi istri yang baik, tapi aku juga bisa jadi ibunya Sasha. Aisyah, tega sekali kamu mengkhianati aku. Padahal aku begitu percaya sama kamu. Mas Rendra. Bersih. Udah pulang kamu? Kita jangan dicuekin lagi. Kamu, awas kamu ya. Sampai kamu ngadu ke papa kamu. Habisin. Aisyah, mau kemana? Aku mau ketemu sama anak aku. Udah seminggu gak ketemu, aku kangen banget. Aku antar ya. Aduh, Sasa lapar nih, Tante. Manja kamu ya. Kamu pikir kalau bukan karena bapak kamu, saya mau ngurusin kamu. Aduh, Tante sakit. Kamu dengerin baik-baik ya. Saya tuh benci sama kamu karena mama kamu tuh mirip sama Aisyah. Aduh, Tante sakit. Aduh. Ah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh. Ah. Mama. Dina, kamu apain anak saya? Mama. Tante jahat, Ma. Aku gak nyangka ya. Kamu selama ini baik sama aku dan Sasa tuh cuma pura-pura. Karena kamu ada maunya. Tapi ternyata hati kamu tuh busuk. Kamu aja yang bodoh Aisyah. Selama ini kamu tuh nggak sadar kalau saya tuh benci sama kamu. Salah apa sampai kamu tuh benci sama aku? Karena kamu udah rebut Rendra dari saya. Aku gak ngerebut dia, kamu yang sudah meninggalkan dia. Ya, terus kenapa kamu harus nikah sama dia? Kenapa kamu gak nikah sama laki-laki lain? Kamu tuh gak berubah. Egois. Gak pernah introspeksi diri. Ada apa ini? Ngapain kamu kesini? Ngapain kamu bawa dia sekarang? Dia maksa mau bawa Sasha. Aku tuh kesini cuma mau ketemu sama Sasa karena aku kangen. Saya. Aku sama Sasa, Pak. Sasa, ayo ikut. Pak, jangan. Chandra, kamu nggak berhak untuk memisahkan mereka. Sebaiknya kamu nggak usah ikut campur masalah keluarga aku. Kamu pikir kamu siapa? Selingkuhan ya? Sudah. Jaga ucapan kamu. Aisyah bukan wanita seperti itu. Dia wanita terhormat. Kita! Udah jangan dong, ada anak kita di sini, jangan berantem. Kita pergi aja, Mas. Suatu saat nanti, kamu pasti akan menyesal. Ayo, Mas. Mama! Mama! Ya lepasin! Mama! Benny, kamu ngapain di sini? Kalau Rendra tuh bisa gawat semuanya. Aku cuma mau bagianku. Iya, kamu sabar ya. Hubungan aku sama Rendra tuh belum ada kemajuan.
Jadi aku belum bisa minta apa-apa dari dia. Aku mau kamu sediain uang 10 juta besok. Aku butuh uang itu. Iya. Tapi kan... Nah, cukup. Aku mau dengar lagi. Lu sediain duit 10 juta besok. Aku akan kembali lagi besok. Rendra, Ada apa? aku boleh nggak pinjam uang kamu 10 juta? Aku bukan yang nggak mau ngasih. Tapi saat ini aku lagi nggak punya uang. Masa pengusaha kayak kamu aja uang 10 juta nggak punya sih? Aku tuh benar-benar butuh. Aku lagi bangkrut. Dan mungkin bulan depan rumah ini akan disita sama orang. Kamu kenapa nggak cerita sama aku? Karena kemarin aku banyak masalah. Masalah satu belum selesai, muncul masalah lain. Semuanya bikin aku stres. Ya ampun, gimana nih? Kalau aku nggak kasih uangnya sama Benny, bisa-bisa Benny bongkar semuanya. Kalau tahu kayak gini jadinya, aku nggak bakalan ngelakuin semua ini. Lagi pula, kalau aku tetap nikah sama Rendra, aku nggak bakalan dapet apa-apa. Sial banget sih hidup aku. Aisyah, kok belum tidur? Belum ngantuk. Kenapa? Kamu kangen sama keluarga kamu? Kamu masih berharap sama suami kamu? Setelah apa yang diperbuat? Mending gua tidur sama bini lu waktu itu. Pergi lu dari sini. Pergi! Mati lu! Mana sih? Aku cinta sama kamu. Dan setelah aku tahu kamu itu ternyata orang kaya, aku jadi ingin memiliki kamu. Harta yang sudah membuat kamu buta. Harta yang membuat kamu menghalalkan segala cara. Bahkan Aisyah yang sudah baik dan tulus sama kamu masih kamu tikam. Aku tahu aku salah, Rendra. Aku minta maaf. Sakit, Rendra. Aku udah gak kuat. Martina, kamu harus bertahan. Aisyah mau minta maaf sama kamu, Aisyah. Aku tahu aku salah. Aku udah jahat sama kamu, Aisyah. Aku bukan cuma ngerebut Rendra dari kamu, tapi aku udah fitnah kamu, Aisyah. Aku jahat. Maafin aku, Aisyah. Aku udah maafin kamu. Dari sebelum kamu minta maaf. Makasih ya. Kamu yang kuat. Sakit, Aisyah. Aku gak kuat. Sakit. Dia bukan yang kuat. Takkan bisa tanpa dia.
Terus.